Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang bertanya seperti ini tentang masalah, Mas, bagaimana sih cara kita bisa memenangkan posisi terbaik yang ada di Google Ads ya? Apakah cukup dengan menambahkan budget selesai? Ya, apakah emang kita harus maintenance kan dan lain sebagainya? Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, menarik teman-teman kalau untuk pembahasan masalah ranking di Google tentang Google Ads ya. Jadi teman-teman kalau sudah beriklan di Google Ads, kenapa sih iklan kami tuh nggak muncul ya Mas? Kenapa iklan kami munculnya tengah malam? Kenapa kami tidak seperti kompetitor, ada terus iklannya dan lain sebagainya? Baik, kita akan bedah teman-teman sekalian kenapa bisa seperti itu. Pastikan teman-teman catat ya, biar supaya nanti teman-teman paham betul bagaimana cara kita beriklan di Google Ads agar bisa berada di posisi teratas ya. Baik, kita akan jelaskan dulu untuk masalah campaign ya, untuk masalah campaign dan karakter orang yang melihat iklan kita. Saya akan tunjukkan ada beberapa karakter orang yang melihat iklan kita. Pertama, karakter orang yang melihat iklan kita itu adalah karakter orang yang sekedar lewat. Ada nggak? Ada. Tipe-tipe orang kalau lihat iklan nggak pernah diklik, ada nggak tipe-tipe seperti itu? Ada. Nah, maka kalau kita menyarankan iklan kita, campaign kita menargetkan orang yang sekedar lewat, maka iklan kita akan keluar sama orang yang sekedar lewat tersebut. Suka lewat doang, nggak pernah diklik, dia akan lihat iklan kita. Atau karakter orang yang suka ngeklik tapi nggak pernah beli, ada nggak? Ada. Dia ngeklik, lihat websitenya, nggak beli, ada. Nah, karakter seperti ini kalau kita bikin campaign targetnya adalah traffic, maka orang-orang seperti ini akan lewat iklan kita. Karena dia suka ngeklik doang, tapi nggak pernah beli, nggak pernah melakukan CPA dan lain sebagainya. Tapi ada juga karakter orang yang masuk ke website, beli. Ada nggak? Ada. Dia masuk ke website, dia beli, ya. Maka karakter ini adalah karakter prospek. Maka kalau kita pakai beriklan dengan menggunakan prospek, teman-teman sekalian, maka iklan ini akan keluar sama orang tersebut. Itu dulu harus dipahami. Artinya kalau saya pengen ngiklan ini berarti targetnya ini. Iya, benar seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau iklan kami ini Mas Didik bisa muncul sama mereka terus ya, dan posisi teratas bagaimana? Nah, ada beberapa cara teman-teman sekalian, kita akan bedah ya. Yang pertama adalah rumusnya. Ya, rumusnya itu adalah kualitas iklan dikali bidding atau budget iklan lah ya. Nah, maka kalau ada yang tanya berarti budget iklan itu mempengaruhi ranking. Benar, mempengaruhi ranking. Kalau kompetitor 300 per hari, kalau kita di bawah itu berarti kompetitor bisa jadi lebih menang. Benar, bisa jadi, karena rumusnya adalah kualitas iklan dikali bidding. Ya, makanya kualitas iklan kita pastikan bagus, bidding kita pastikan emang tidak terlalu kecil dibandingkan kompetitor yang lain. Jadi pastikan betul-betul kita menang di situ. Bidding kita juga ikut-ikut boleh. Ya, kualitas iklan juga pastikan besar terus ya, kualitasnya pastikan 100% terus. Nah, sebenarnya yang bikin bengkak bidding itu apa? Yang bikin bengkak anggaran iklan itu apa sebenarnya? Adalah kata kunci kita yang terlalu melebar kemana-mana. Makanya kalau emang kata kunci yang emang terlalu luas, saran saya bikin campaign khusus aja. Sehingga satu campaign ini kita fokus di satu kata kunci atau di beberapa kata kunci, yang kata kunci itu yang emang kita targetkan khusus di kata kunci produk kita teman-teman sekalian, sehingga tidak melebar kemana-mana. Dan pastikan emang ya kata kunci ini kalau emang targetnya lokal, main lokal aja. Misalnya karangan bunga Banjarmasin, sewa mobil Banjarmasin, sewa rental mobil Banjarmasin. Nah, lebih spesifik seperti itu kalau menurut saya. Yang kedua adalah pastikan CTR iklan kita juga gede teman-teman. CTR semakin gede ya, itu semakin menyebabkan ranking kita semakin baik. Nah, CTR ini artinya apa Mas Didik? CTR ini artinya adalah klik pertayangan dikali 100%. Ya, klik pertayangan dikali 100%. Jadi kalau iklan kita lewat, diklik orang, nah berarti CTR-nya bagus. Contoh, iklan kita lewat 10 kali, diklik orang 1 kali, berarti CTR berapa? 1/10 kali 100%, berarti 10%. Iklan kita muncul 10 kali, ya lewat 2 kali, berarti berapa CTR-nya? 20%. Benar teman-teman sekalian. Nah, artinya iklan kita semakin sering muncul dan semakin diklik, semakin baik CTR-nya. Ya. Nah,
Oke, biar supaya CTR-nya bagus gimana dong? Nah, pertanyaan kan begitu. Biar supaya ranking kita juga bagus. Maka rumus CTR biar supaya bagus teman-teman sekalian, rumusnya adalah kata kunci plus clickbait atau clickbait plus kata kunci. Makanya kita perlu kata kunci seperti misalnya kata kuncinya adalah sewa mobil Banjarmasin misalnya. Clickbaitnya apa? Spesial promo bulan ini, atau clickbait itu seperti itu. Ya. Kemudian clickbaitnya apa? Pesan 2 gratis 1, atau pesan paket 24 jam gratis supir, atau pesan paket pesan paket premium ya gratis bensin, ya gratis bensin dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk bagaimana kita biar supaya orang tertarik untuk ngeklik atau CTR teman-teman sekalian. Oke ya, itu CTR-nya harus bagus. Nah yang ketiga adalah ini yang paling penting nih. Apa itu Mas Didik? Yaitu namanya relevance keyword. Jadi antara kata kunci dan juga website ini harus relevan. Kalau nggak relevan agak repot teman-teman sekalian. Contoh, makanya saya ketika ada orang misalnya Mas, saya tuh pengen ngiklan sewa mobil Alphard misalnya, sewa mobil Alphard Banjarmasin. Misalnya contoh seperti itu. Maka ketika saya coba lihat websitenya, ternyata websitenya ngomongin Avanza, ngomongin Xenia, ngomongin liburan, ngomongin paket wisatanya, ngomongin paket tiket pesawat. Nah ini nggak relevan teman-teman. Kata kunci dia adalah sewa mobil Alphard Banjarmasin, berarti websitenya yang ngomongin Alphard saja. Ya, ngomongin Banjarmasin boleh, sewa mobil. Selamat datang di sewa mobil Alphard Banjarmasin, berlibur bersama keluarga dengan fasilitas mobil yang mewah. Klik link di bawah ini. Ambil promonya sekarang juga. Ngomongin Alphard, nggak ngomongin yang lain teman-teman sekalian. Jadi ketika orang ngeklik, ya, kemudian mereka lihat website kita emang relevan dengan kata kunci yang mereka targetkan. Dan ini rata-rata penyebab kenapa orang ketika masuk dia tidak tertarik, akhirnya dia keluar lagi. Ini menyebabkan tidak relevan. Google menganggap tidak relevan. Orang ngeklik misalnya nyari kerupuk yang keluar nasi goreng, nah, itu nggak relevan. Maka pastikan di sini teman-teman harus relevan. Oke? Nah 3 ini adalah faktor yang wajib teman-teman pahami agar iklan teman-teman sekalian berada di posisi teratas, ya. Agar iklan kita tuh diikut sertakan, di siang ada, di pagi ada, di sore ada, dan di malam ada, atau di momen-momen rame iklan kita selalu ada dan selalu muncul. Begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya silahkan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.